Oke, baik. Selanjutnya di sini saya ingin menampilkan hasil website yang saya bangun setelah saya sudah merancang antarmuka yang seperti yang sebelumnya saya buat. Di sini saya masuk ke localhost, Tomyspace. Nah, localhost Tomyspace ini adalah website saya yang dimana saya membuat namanya yaitu Tomyspace. Ini adalah gambaran landing page yang ada di website Tomyspace. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, di sini saya menggambarkan gambar Universitas Katolik Santo Thomas. Nah, di sini ada total aset ruangan, ada ruangan kosongnya 97 dan yang sering dipakai 3, dan jadwal kelas aktif itu ada 58. Nah, di sini ada gerbang ruangan akademik yang dimana ada 8 fakultas di sini yang terdiri dari ekonomi, filsafat, fakultas FIB, hukum, teknik, pertanian, ilmu komputer, dan ilmu budaya. Nah, di sini ada layanan untuk Tomyspace-nya. Nah, di sini bisa kita lihat sinkronisasi otomatisnya, penjadwalannya, pemberitahuan instan, dan analisis utilitas. Nah, di sini layanan informasi untuk Universitas Katolik Santo Thomas seperti ini. Nah, ini semua berfungsi seperti ini. Ini semua berfungsi. Ada pun kontaknya nih. Nah, seperti inilah kira-kira gambaran untuk landing page yang saya bangun. Oke, di sini kita masuk ke bagian admin. Admin ini tugasnya banyak. Dia bisa menambahkan jadwal dosen, dan dia bisa juga mengkonfirmasikan bahwasannya apakah bisa dosen menggunakan ruangan yang dosen ajukan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada pengajuan ruangan, ada jadwal kuliah, data ruangan, data prodi, data fakultas, data dosen, mata kuliah, dan juga data user. Nah, sini ada dashboardnya, ada total di fakultas itu ada 8 fakultas, ruangannya itu ada 103, dan dosen yang terdaftar itu ada 19, dan jadwal kuliah itu ada 58. Nah, pengajuan ruangan ini, di sini inilah yang seperti yang saya bilang tadi. Ketika dosen dari fakultas, seperti contohnya Fakultas Vkom mengajukan ruangan, bahwasanya ruangan ini di tanggal ini ingin dipakai. Nah, si admin lah yang mengambil keputusan seperti itu. Apakah ruangan itu bisa dipakai atau tidak? Jika ruangan itu memang berisi, otomatis admin akan menolak hasil pengajuan dari dosen-dosen yang mengajukan ruang kuliah. Nah, di sini ada jadwal kuliahnya. Di sini dari setiap dosen yang ada di setiap fakultas, admin bisa melihat. Adapun data ruangannya, data prodinya, ada mata kuliahnya. Mata kuliahnya ada 18 dan total SKS itu ada 50 SKS. Inilah yang nantinya yang akan dikerjakan atau digunakan oleh si admin. Selanjutnya kita masuk ke dosen. Di sini saya membuat dosen dari Vkom yang dimana atas nama Mahendra Putra Eskom. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini dia bisa melihat jadwal mengajarnya, bahwa di jam sekian, di jam 8 sampai jam 10 dia mengajar kewirausahaan, di jam ini seperti itu. Monitoring ruangannya seperti ini. Nah, setiap dosen yang masuk ke monitoring ruangan, contohnya dosen FKIP menggunakan web ini. Nah, dosen FKIP hanya bisa melihat ruangan FKIP saja. Ruangan FKIP saja yang hanya bisa dilihatnya. Lain halnya admin bisa melihat semua
ruangan yang ada di fakultas, setiap fakultas yang ada di Universitas Katolik Santo Thomas ini, seperti itu. Nah, di sini dosen bisa mengajukan ruangan. Contohnya kita mau mengajukan ruangan struktur data untuk web A. Jam. Nah, contohnya di sini dosen ini ingin memakai ruangan ini karena ada hal penting. Nah, contohnya kita buat di sini pilih pengganti saja. Oke, kirim permohonan. Pengajuan berhasil dikirim, silakan pantau status pada tabel riwayat. Nah, inilah yang kita ajukan tadi. Ini setelah itu kita membuka untuk si admin, karena si admin lah tadi yang menyetujui apakah ruangan itu bisa dipakai atau tidak. Nah, ini dia. Masuk ke sini. Contohnya di sini admin menyetujui. Oke, permohonan berhasil disetujui. Kita kembali lagi ke bagian dosen. Notifikasinya pengajuan disetujui. Nah, berarti si dosen Mahendra ini bisa menggunakan ruangan itu dan di jam itu, seperti itu. Selanjutnya untuk si dekan fakultas. Dekan fakultas ini hanya bisa melihat monitoring ruangan dan laporan. Monitoring ruangan ini contohnya dekan hanya bisa melihat ruangan apa saja yang kosong, yang masih digunakan, dan yang lagi perbaikan, seperti itu. Adapun laporannya seperti ini. Nah, untuk si rektor bisa melihat monitoring ruangannya, data pengajuan, statistik fakultas, statistik dosen, statistik ruangan, dan laporan. Seperti ini contohnya. Oke, sekian dari laporan untuk website saya. Selanjutnya ke bagian menghosting.